Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami kelompok 11 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Fitriatus Sada sebagai moderator dan 5 teman saya sebagai pemateri, ada Nelly, Alfi Rizky, ada Dayang, ada Monica dan Ajis. Kemudian untuk pemateri pertama bisa dimulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tiga aspek yang ditekankan pada pendekatan ini. Yang pertama, unsur-unsur seperti kontrol, manajemen pekerjaan, proses-proses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik, kriteria integritas, kinerja, dan identifikasi catatan. Yang kedua, kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Yang ketiga, elemen lunak seperti kepegawaian, integritas, kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat tim, dan hubungan yang berkualitas. Lingkup kontrol termasuk pada inspeksi produk, di mana setiap produk diperiksa secara visual. Dan biasanya pemeriksaan tersebut menggunakan mikroskop stereo untuk mendapatkan detail halus sebelum produk tersebut dijual ke pasar eksternal. Seorang yang bertugas mengawasi atau inspektur akan diberikan daftar dan deskripsi kecacatan-kecacatan dari produk cacat yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dirilis. Nah, contohnya itu keretakan atau kecacatan permukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pengertian quality control atau disingkat dengan TKC, adalah sistem manajemen yang dinamis yang mengikut sertakan seluruh anggota organisasi dengan penerapan konsep dan teknik pengendalian kualitas untuk tercapainya kepuasan pelanggan dan yang mengerjakannya. Jadi di sini tujuan utamanya adalah pencapaian kepuasan terhadap pelanggan dan yang mengerjakannya. Nah, dasar total quality control adalah mentalitas, kecakapan, dan manajemen partisipatif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Mentalitas adalah kesediaan bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya. Seperti kita ketahui bahwa TKC sangat diterapkan dalam teori Kaizen. Nah, mentalitas dasar total quality control. Yang pertama, kerjasama dan partisipasi. Yang kedua, kebijakan manajemen. Yang ketiga, proses kerja gugus TKC. Yang keempat, pelaksanaan program TKC. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari Total Quality Management, yaitu manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing bagi output atau lulusan dengan indikator adanya kompetensi sosial siswa atau lulusan yang tinggi. Dalam mencapai hasil tersebut, implementasi di dalam organisasi pendidikan atau sekolah perlu dilakukan dengan sebenarnya, tidak dengan setengah hati. Dengan memanfaatkan entitas kualitas yang ada di dalam organisasi, maka pendidikan kita tidak akan jalan di tempat seperti saat ini. Kualitas pendidikan kita berada pada urutan 101 dan masih berada di bawah Vietnam, yang notabene negara tersebut dapat dikatakan barusan merdeka dibandingkan dengan negara kita Indonesia. Indonesia implementasi total quality management di organisasi pendidikan khususnya luar negeri memang tidak mudah. Ada saja hambatan budaya kerja untuk kerja dari guru dan karyawan yang sangat mempengaruhi. Tidak perlu dipungkiri bahwa adanya budaya kerja untuk kerja dan disiplin pegawai negeri sipil di negara kita saat ini sangat-sangat rendah. Ini sangat mempengaruhi efektivitas implementasi total quality management. Jadi maksudnya itu adalah bahwa semakin meningkatnya bidang pendidikan, maka semakin meningkatnya kualitas daya saing dalam pendidikan tersebut. Dan itu tuh
udah termasuk dari lulusan. Jadi setiap lulusan itu lebih tinggi daya saingnya dalam pendidikan, itu maksudnya. Dan berbeda dengan negara luar, contohnya seperti Vietnam yang bisa dikatakan negaranya baru saja sah, tetapi kualitas pendidikannya lebih tinggi dan lebih jauh dari Indonesia yang urutannya yaitu 101 itu, dan itu dinyatakan masih sangat rendah. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan tentang saran. Jadi ada beberapa saran, yaitu yang pertama adalah sebaiknya setiap sekolah atau setiap pendidikan itu mempertahankan teknologi quality management telah diterapkan oleh sekolah agar terjadinya sarana atau tujuan yang dapat membawa kualitas tinggi untuk kedepannya. Yang kedua adalah untuk menginvestasi teknologi quality management yang baik, hendaknya sekolah turut melibatkan semua orang, yaitu contohnya seperti guru, karyawan, dan pegawai maupun yang ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi, seperti orang tua murid dan masyarakat, biar lebih luas lagi atau wawasannya lebih luas lagi, dan sama juga itu kualitasnya lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga yaitu ada sebaiknya sekolah lebih meningkatkan kepuasan pelanggan internalnya dalam segi pelayanan yang memotivasi kinerja karyawan. Itu seperti misalnya nih, seperti ada bonus upah, jadi semangat karyawan, semangat pegawai itu lebih tinggi karena setiap kerja ada bonusnya, jadi lebih tinggi dan lebih semangat lagi mereka bekerja. Orangnya itu contohnya seperti guru, karyawan, dan pegawai maupun yang ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi, seperti orang tua murid dan masyarakat, biar lebih luas lagi atau wawasannya lebih luas lagi, dan sama juga itu kualitasnya lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga yaitu ada sebaiknya sekolah lebih meningkatkan kepuasan pelanggan internalnya dalam segi pelayanan yang memotivasi kinerja karyawan. Itu seperti misalnya nih, seperti ada bonus upah, jadi semangat karyawan, semangat pegawai itu lebih tinggi karena setiap kerja ada bonusnya, jadi lebih tinggi dan lebih semangat lagi mereka bekerja.